Indonesia Update, kami sudah bersama dengan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak Bos Toko Roti, dan juga bersama dengan kuasa hukumnya, Pak Zainuddin. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Ayu dan juga Pak Zainuddin, ini adalah pertama kali ya wawancara secara langsung di stasiun televisi. Terima kasih untuk waktunya, terutama untuk Mbak Ayu, karena hari ini juga tadi barusan mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kami juga mau mengucapkan turut berduka atas kejadian, prihatin juga atas kejadian apa yang dialami, meskipun ini sudah 2 bulan ya. Iya. Yang dilihat oleh publik adalah no viral, no justice untuk kasusnya Mbak Ayu ini. Bisa diceritakan Mbak, tadi pada saat rapat dengan DPR, apa yang mau disampaikan? Apakah semuanya sudah tersampaikan, apa yang ingin disampaikan kepada anggota Dewan? Sudah disampaikan semua sih. Boleh lebih kencang lagi suaranya, Mbak? Ada kencengan. Sudah disampaikan semua. Cuman bisa bilang terima kasih buat semuanya, terutama Pak Komisi 3, Pak John juga udah ngasih banyak bantuan ke saya. Terus media-media semua, terus teman-teman netizen cuma bisa bilang terima kasih buat support selama ini. Oke, sebelum kasus ini viral kan tidak ada yang tahu, bahkan kan ini bukan kali pertama ya dari video yang viral itu. Awalnya bagaimana Mbak? Bisa diceritakan? Awal penganiayaan yang terjadi pada Mbak Ayu. Awalnya tuh saya kan sedang bekerja ya di situ, tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam. Di situ dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen GoFood. Setelah abang Grab datang, di situ dia nyuruh saya buat nganterin ke dalam kamar pribadinya. Di situ saya nolak, kayak nggak mau, itu bukan tugas saya gitu. Tapi dia kekeh maunya saya yang nganterin. Soalnya saya sempat nyuruh teman saya, tapi dia nggak mau, pokoknya saya yang nganterin ke dalam kamar pribadinya. Setelah saya nolak-nolak, di situ dia ngelemparin saya pakai patung, terus ngelemparin pakai bangku, ngelemparin pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama bapaknya pelaku buat pulang dan lapor polisi. Orang tua ya? Ya, tapi di situ tas sama HP saya masih ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya balik lagi ke dalam buat ngambil barang-barang saya. Di situ malah saya dilemparin lagi pakai bangku. Akhirnya saya kabur ke dalam ke tempat banyak oven gitu. Saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya terus dilemparin, dan endingnya dia ngelemparin saya pakai loyang yang mengakibatkan luka sobek. Dari situ dia masuk ke dalam, baru saya bisa kabur keluar. Itu sempat ada luka berarti? Dari penganiayaan yang dilakukan dalam 1 hari yang sama ini? Iya. Bocor. Oke. Ada yang berusaha melerai nggak Pak? Kalau kita lihat video itu kan sepertinya penganiayaan dilakukan bertubi-tubi begitu ya. Ada berusaha, orang-orang yang ada di sana kan ada banyak yang di dalam video. Ada yang berusaha melerai nggak? Ibunya sih yang kayak narik tangan, maksudnya ngalangin, tapi malah ditarik tangannya sama pelaku. Oke. Ini juga jadi menarik ya kalau kita lihat kasus 2 bulan mandek di kantor polisi. Mbak Ayu boleh sekaligus cerita juga untuk bagaimana proses hukumnya pada saat melaporkan ke polisi. Awalnya lapor kemana? Ke Polsek Rawamangun? Iya, habis itu baru karena di situ nggak bisa nanganin, akhirnya ke Polsek Cakung. Terus apa jawabannya? Tidak bisa menangani artinya maksudnya bagaimana? Apa kata polisi? Mungkin karena nggak tahu juga sih kenapa ya. Ada bukti-bukti juga yang dibawa pada saat ke kantor polisi? Baju sama foto, video penganiayaan. Ada visum, sempat divisum juga oleh polisi? Visum. Oke. Akhirnya dari Cakung tuh karena nggak bisa, akhirnya kita disuruh ke Polres Jakarta Timur. Di situ diterima laporannya, terus udah selesai laporan baru kita
ke visum. Oke. Tahan dulu Mbak Ayu, ini juga jadi menarik ya. Tadi kita sempat sudah ngobrol dengan Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ini baru resmi jadi kuasa hukumnya Mbak Ayu ini tanggal 15 Desember. Artinya ini hari ketiga ya? Iya, betul. Oke, sudah ada informasi waktu itu dari polisi apa penyebab tidak bisa ditangani? Ada ditolak 2 Polres Rawamangun dan juga Polres Cakung, bahkan juga 2 bulan mandek. Ya, jadi saya itu tanggal 15 itu langsung dari rumah itu setelah terima telepon dari Bang John LBM. Jadi tolong ini dibantu, dia bilang terkait hal lain-lain nanti urusan saya. Dia pokoknya backup semua dan saya langsung datang telepon Ayu. Kebetulan hari itu Ayu sedang ada undangan untuk BAP tambahan seperti itu gitu loh. Nah kita kembali terkait Polsek Rawamangun kenapa menolak wilayah tempat kejadian perkara itu tidak di wilayah Polsek Rawamangun. Seperti itu. Sedangkan kalau Polsek Cakung memang Polsek kan memiliki kewenangan yang terbatas. Jadi terkait kes ini makanya diarahkan untuk langsung ke Polres agar bisa ditindak lanjuti lebih cepat seperti itu gitu loh. Nah, kembali ke tanggal 15 itu, nah kebetulan saya datang, pengacaranya ini Ayu ini sudah ditangani oleh 2 pengacara. Jadi pengacara pertama itu memang menurut Ayu itu dari orang tua pelaku. Nah, pada akhirnya ibunya Ayu ini berinisiatif mencari pengganti pengacara karena dianggap itu kan dari si pelaku, dari pihak pelaku, takut ada konflik of interest seperti itu gitu. Makanya diambillah pengacara dari katanya rekomendasi dari tetangga, dari temannya. Dan pada juga ternyata terafiliasi dengan keluarga pelaku. Yang kemudian menyebabkan penipuan itu ceritanya yang mana lagi Mbak Ayu? Tidak arahnya ke sana sih. Jadi pengacara yang kedua ini menurut Ayu, dia itu seolah-olah ya tidak melakukan aktivitasnya, hanya dia mencoba meminta uang gitu sampai Ayu ini jual motor. Tidak ada upaya hukum artinya ya? Iya betul gitu, seperti itu. Jadi alasannya buat operasional biar cepat segala macam kan. Akhirnya Ayu ya habis-habisan, walaupun angkanya nggak seberapa, buat Ayu itu lumayan besar. Permintaan untuk motor itu bagaimana Mbak Ayu? Ada permintaan uang artinya dari kuasa hukum? Iya, karena mama udah nggak ada duit lagi, jadi mau nggak mau jual motor. Tapi motor dijual. Memang untuk biaya fee lawyer begitu? Iya. Untuk penanganan kasus ya? Iya. Oke. Mbak Ayu, sudah ada permintaan maaf belum dari pelaku ataupun keluarga sebelum akhirnya pelaku kemarin ditangkap? Ibu dari pelaku sih by chat. Ibu dari pelaku sudah menyampaikan pesan begitu ya? Iya. Kalau secara langsung bertemu? Belum, paling awal-awal kena berdarah tuh kan dia juga yang nganterin ke klinik kan. Itu dia yang minta maaf. Itu secara langsung. Iya. Kalau upaya damai ada dari pihak pelaku ataupun keluarga? Ada upaya itu? Tidak ada upaya sama sekali. Komunikasi dengan keluarga gimana Pak Zainuddin? Belum ada sejauh ini. Sejak si pelaku dilakukan penahanan hingga saat ini belum ada. Oke, kalau kita lihat balik lagi no viral no justice ini, video yang viral ini kemudian juga jadi salah satu bukti akhirnya kasus ini juga bisa terungkap. Ini juga jadi salah satu bukti yang dibawa ke polisi. Polisi tanpa harus kita memberikan bukti, mereka sudah tahu gitu. Kasus ini jadi viral. Bahkan sebelum penahanan itu ya 2 hari sebelumnya kan viral gitu loh kan. Jadi ya sebenarnya sih bukan karena viral juga gitu loh. Karena memang prosedur di kepolisian itu kan memiliki tahapan. Sedangkan Ayu menurut informasi dari pihak kepolisian kan pada saat membuat laporan itu video itu tidak ada gitu loh. Iya. Jadi hanya memberikan baju atau kaos bercak darah sama foto gitu loh kan. Seperti itu aja gitu loh. Jadi menjelang akhir Desember ini baru ada yang mulai upload gitu loh. Tanpa sepengetahuan Ayu gitu. Itu yang membuat viral. Tapi memang proses itu berjalan normatif kalau menurut saya gitu loh. Jadi 2 bulan itu menurut saya belum lama gitu. Memang itu. Oke, Mbak Ayu,
Apakah ada korban lain, korban penganiayaan lain, sepengetahuan Anda? Saya sih nggak tahu ya kalau korban lain. Paling saya taunya tuh dari mulut-mulut aja sih. Kayak dikata-katain gitu, dimaki-maki gitu. Penganiayaan secara verbal begitu? Iya. Anda atau ada karyawan lainnya? Karyawan lainnya juga. Karyawan lainnya. Tapi mereka tidak mau melapor? Enggak. Mungkin nggak berani juga ya. Atau nggak ada bukti atau gimana, nggak ngerti juga sih. Ada ancaman tidak dari pelaku ataupun dari keluarga? Dari ibunya pelaku ya, kalau pas semenjak ini viral dia ngomong kalau videonya nggak dihapus, saya bakal laporin ke polisi gitu. Ke Mbak Ayu? Tapi chatnya dihapus, itu by chat. Kapan itu Mbak tanggalnya? Belum lama viral deh pokoknya. Berarti dalam pekan yang ini ya? Iya. Oke. Ini kan tadi cerita dari Mbak Ayu ini adalah memesan makanan secara online, kemudian minta diambilkan dan juga diantarkan ke kamar pribadi, begitu ya. Jarak dari toko ke kamar ini memang dekat ya? Memang tinggal? Iya, toko itu atasnya rumah dia. Artinya karena ini dekat dengan toko dan juga rumah ada CCTV? Ada. Oke. Dan ini juga setahu Anda, sepengetahuan Anda, CCTV yang merekam kejadian juga mungkin ada? Ada, karena di situ CCTV banyak. Banyak terakhir, oke. Terakhir Mbak Ayu, dengan terungkapnya kasus ini, apa yang sudah terjadi kepada Anda yang dilakukan anak bos, apa yang Anda harapkan? Saya berharap nggak ada lagi yang ngelakuin tindakan kekerasan seperti ini ya, karena mungkin dari teman-teman yang dulu pernah kerja juga banyak resah gitu selama kerja di situ. Semoga aja kejadian ini nggak terulang kembali sih. Kejadian ini tidak menimpa karyawan lain dan juga karyawan lain yang mungkin mendapatkan penganiayaan secara verbal bisa berani atau speak up begitu ya untuk bersaksi atas kejadian ini. Terima kasih Mbak Ayu, semoga nanti kasusnya bisa berjalan dengan lancar, semua bukti-bukti yang dibawa ke polisi bisa terungkap. Terima kasih Pak Zainuddin sudah bergabung bersama kami di Kompas TV.